drop it. Angkatan 19. Oke, sebelum mulai ke acara, saya akan menyampaikan informasi penting nih, yaitu jika ingin mengakses materi dari tahun-tahun sebelumnya, bisa kunjungi halaman banksoal.himf.amikom.org. Baik, saya akan membacakan tata tertib buat teman-teman pada bimbingan belajar bareng HMF malam hari ini. Yang pertama, peserta memasuki room melalui link yang sudah diberikan oleh panitia. Yang kedua, sebelum memasuki room, diharapkan untuk mematikan mic atau mic agar room lebih kondusif. Yang ketiga, bagi yang tidak berkendala, diharapkan untuk open cam selama acara berlangsung. Yang keempat, peserta diharapkan memakai pakaian bebas sopan, tidak boleh kaos. Yang kelima, peserta diharapkan memperhatikan materi yang disampaikan oleh pemateri. Yang keenam, jika ada pertanyaan, silakan berkomentar atau resen terlebih dahulu. Apabila chat telah dibaca oleh MC dan sudah diperbolehkan, baru boleh bertanya dengan menyalakan mic atau unmute mic. Format bertanyanya yaitu menyebutkan nama dan kelas. Yang kedua, menyebutkan pertanyaan. Yang ketujuh, peserta mengisi form feedback yang akan diberikan di akhir acara oleh panitia. Yang terakhir, peserta diharapkan tidak meninggalkan room sebelum acara selesai. Nah, itu tadi untuk tata tertibnya. Mohon untuk dipatuhi ya teman-teman. Sekarang, sebelum memasuki ke acara selanjutnya, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu supaya acaranya berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya memasuki perkenalan pemateri nih. Pada penasaran kan ya, yang bakal ngisi bimbingan belajar pada malam hari ini siapa? Kalau pada penasaran, langsung aja yuk kita kenalan dengan pemateri. Kepada Mbak Asna, dipersilakan. Monggo Mbak Asna. Oke, makasih Mbak Reni. Suaraku terdengar ya? Terdengar, Mbak. Oke, maaf ya kalau agak berisik di sini. Ya, perkenalkan, sebelumnya selamat malam nih buat teman-teman semua yang udah join di sini. Perkenalkan, nama saya Snenivia Ramadhani. Saya dari Angkatan 19 PCI 01. Terus saya juga dari anggota pengurus CMIF. Oke. Itu tadi ya perkenalan dari pemateri kita pada malam hari ini. Kita lanjut aja ya teman-teman untuk penyampaian materinya. Jangan lupa tetap fokus memperhatikan materi yang disampaikan ya. Kalau ada pertanyaan, bisa diketikkan dulu di kolom chat. Kemudian, pada sesi tanya jawab, jika sudah dipersilakan oleh moderator, silakan bisa open mic. Oke, monggo Mbak Asna, bisa dimulai. Oke, langsung nih Mbak. Ya, langsung aja. Oke teman-teman, malam ini kita belajar bareng sih, sharing tentang kalkulus ya, mata kuliah semester 1 ya. Aku mau share screen ya Mbak Reni. Iya, silakan. Wait. Udah kelihatan atau belum Mbak? Udah sekarang. Oke. Teman-teman mungkin nanti kalau aku sinyalnya patah-patah, bisa Mbak Reni minta tolong langsung open mic ya Mbak? Iya, siap-siap.
Materi yang di kalkulus ini yang diuaskan itu kalau dari yang kemarin itu ada turunan atau diferensial dan integral. Nah, sekarang kita masuk dulu ke yang turunan atau diferensial. Itu ada satu soal tapi bercabang ya. Kalau yang di UAS yang kemarin. Oke, pertama ini ada rangkuman materi yang aku ambil dari beberapa modul. Ini ada dari materi 78. Terus ini ada satu materi dari rumus pintar. Itu di pertama nih buat teman-teman sebenarnya cukup tahu aja buat yang pengertian turunan jadi turunan itu adalah lanjutan saat perubahan fungsi fx pada interval x2 dan x1 yang mendekati 0. Nah ini tuh untuk pengertian pada gambar kurva gitu kalau teman-teman ingat waktu dulu pelajaran di SMA ya. Nah, terus yang kedua, ini ada rumus-rumus turunan. Ini udah kayak rangkuman rumus-rumusnya gitu. Ini ada banyak lah teman-teman nanti bisa, mungkin nanti dari panitia bisa men-share ini ya, filenya. Ini ada rumus-rumus kalau U kali V, nanti ada turunan fungsinya seperti apa. U banding V, ada turunan fungsinya seperti apa. Seperti itu. Terus ini ya rumus turunan logaritma. Nah, kalau di soal yang UAS kemarin, itu dari rumus-rumus ini yang kepake nih, yang len. Jadi, len X itu tuh ada 1 per X. 1 ini adalah turunan dari X-nya, lalu X ini adalah variabel yang ada di sini. Terus ini ada juga turunan fungsi aljabar. Nah, turunan fungsi aljabar ini ada K konstanta. Jadi, turunan dari K ini konstanta itu misalnya kayak angka 4, 1, 2, 3 kayak gitu konstanta itu turunannya tuh 0. Terus KX ini contohnya misal 2X berarti turunannya 2. Terus ini misal 2X pangkat 2 berarti turunannya 2 kali 2X pangkat 1 kayak gitu. Mungkin nanti bisa lebih jelasnya pas masuk ke soal ya teman-teman. Terus ini ada turunan fungsi trigonometri. Ini tuh yang kayak sin itu turunannya apa, cos itu turunannya apa. Nah, di sini udah ada beberapa. Ada yang di sini kan kurang lengkap nih. Jadi ada ini udah aku tambahin yang lengkap. Oke, langsung aja kita masuk ke soalnya. Oh ya, mungkin nanti kalau aku ngomongnya kecepatan bisa Mbak Reni tolong open mic ya. Tuh. Siap, Mbak Asna. Terima kasih. Oke, yang pertama ini ada diferensialkan fungsi berikut ini. Jadi suruh turunan. Yang pertama ada soal Y sama dengan cos kuadrat tan 2X. Dan itu ada dua fungsi aljabar yaitu cos sama tan. Di sini cos kuadrat ya. Nah, pertama itu kita bisa nurunin dari pangkatnya. Pertama tuh kita nurunin pangkat, habis pangkat kita bisa nurunin dulu untuk ini. Aku biasanya manggilnya tuh induk. Terus habis induk kita nurunin buat yang di dalam kurung. Habis yang di dalam kurung itu tuh kita nurunin yang ini biasanya aku nyebutnya anak. Nah, jadi ini tuh ada step-stepnya gitu. Langsung aja ya. Yang pertama kan ada cos kuadrat. Nah, di sini tuh ada pangkat. Berarti pangkatnya ini diturunin. Kalau diturunin kan kayak yang tadi di sini. Nih. Kalau diturunkan berarti n-nya n yang di sini ini langsung turun, terus yang di pangkat sebelumnya itu dikurangi 1. Berarti kan jadinya 2 cos tan 2x. Jadi yang di sini ini masih seperti bentuk semula, yang diturunkan hanya pangkatnya. Oke, yang kedua ada induknya. Induknya ini yaitu cos. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh yang turunan dari cos itu adalah min sin. Jadi langsung saja kita copy, terus ditulisin min sin tan 2x. Untuk yang di dalam kurung masih sama. Lalu yang ketiga ini kita menurunkan yang ada di dalam kurung. Nah, yang ada di dalam kurung itu ada tan 2x. Nah, turunan dari tan itu sek 2, sek kuadrat 2x. Itu. Nah, habis kurung itu tuh kita nurunin anaknya.
Turunannya di sini 2X, turunannya itu adalah 2. Karena tadi kan misal konstanta X, berarti turunannya jadi konstantanya aja. Nah, jadinya 2. Nah, yang di sini, kenapa di sini ada min 4? Itu tuh kita majuin ini, kan ini perkalian semua. Jadi itu nggak merubah bentuk. Ini min-nya bisa kita pindah ke depan, lalu 2 dikali 2, karena sama-sama konstanta, itu jadi bernilai 4. Lalu yang belakangnya, ini mengikuti. Itu jadinya ini. Ya, mungkin teman-teman dari nomor 1 ini ada bisa lanjut ya. Lanjut aja, Mbak Asna. Oke. Oke, yang nomor 2, ini yang B. Nomor 1 masih yang diferensial, tapi yang B itu ada 2X sin Y kuadrat ditambah sin X kali cos 2Y sama dengan 4. Nah, kita di sini kalau aku dibagi 2, jadi ini kita permisalkan sebagai P, lalu yang di belakang ini kita permisalkan sebagai Q. Nah, kita kerjain dulu yang P. Nah, yang P ini juga ada terdiri dari 2 nih, yaitu 2X dikali sin Y. Jadi ini ada 2. Nah, kita misalkan yang 2X ini sebagai U, jadi turunan dari U itu adalah 2. Turunan dari 2X itu adalah 2, lalu sin Y kuadrat, turunannya itu kita sebagai V, turunan dari sin Y kuadrat itu adalah 2Y sin Y kuadrat dikali Y aksen. Y aksen ini maksudnya adalah turunan dari ini, turunan dari Y kuadrat. Tuh. Terus yang kedua nih, kita kan juga tadi permisalan sin X kali cos 2Y. Nah, itu kita misalkan jadi Q. Nah, si Q ini kita bagi juga jadi 2. Ini ada sin X dikali cos 2Y. Nah, kita misalkan sin X ini sebagai U dan cos 2Y ini sebagai V. Nah, jadi U sama dengan sin X. Nah, turunan dari U ini adalah cos X. Nah, lalu yang kedua ada cos 2Y, ini sebagai V. Nah, turunan dari V ini itu adalah min 2 sin 2Y kali Y aksen. Nah, min 2 ini didapatkan dari ini, turunan dari cos itu kan min sin. Nah, terus minnya dipindah ke depan. Seperti itu. Nah, di sini nih. Nih, ada yang ketinggalan tadi. Nah, tadi kan kita udah misalin P dan Q. Nah, kita tuh juga cari per masing-masing ini untuk turunannya. Nah, turunan dari P ini, kita sebut P aksen, itu adalah U aksen V ditambah U kali V aksen. Nah, mungkin teman-teman ini rumus yang udah tadi ada di atas, di rangkuman rumus ya. Nanti bisa teman-teman lihat lagi. Jadi langsung aja dimasukin buat U aksen, jika ada 2, kita masukin sini. Lalu ada P, itu sin Y kuadrat, kita masukkan. Lalu ada U, 2X, kita masukkan ke sini. Lalu ada V aksen, ini, lalu kita masukkan ke sini. Itu, nanti ini kita simpan dulu. Oke, lalu yang Q sama dengan yang P, rumusnya itu U aksen dikali V, ditambah U kali V aksen. Nah, kita copy-copy aja yang ada di sini. Kan tadi kita udah nentuin tuh U-nya, terus U aksennya, terus V, ada V aksen juga. Nah, langsung di-copy, nanti jadinya ini. Gitu. Nah, tadi kan pertanyaannya kan segini nih, teman-teman. Kan banyak. Nah, itu tuh udah kita jabarin jadi 2 ini. Jadi, di sini pertanyaannya kan ini. Jadi bawah ini yang P aksen ini aku warnain merah, lalu yang Q aksen itu aku warnain biru. Nah, sama kayak yang di sini ya. Jadi turunan dari ini adalah yang warnanya merah, lalu turunan yang ini Q itu aku warnain biru. Oke. Nah, di sini yang step pertama ini kan kita mau menyederhanakan. Nah, di sini kan udah ada 2 sin Y kuadrat. Ini udah cukup sederhana, kita langsung tulis aja di sini. Lalu yang kedua itu ada 2X kali 2Y. Nah, ini tuh bisa disederhanakan dikali, karena sama-sama punya konstanta sama variabel, walaupun variabelnya beda tuh nggak apa-apa teman-teman. Jadi di sini jadi 4XY dari sini. Lalu
Yang selanjutnya ini ada sin Y kuadrat kali Y aksen, ini bisa langsung ditulisin aja, soalnya udah sederhana. Nah, untuk yang belakang, yang cos X dikali cos 2Y, ini masih dituliskan sama. Nah, lalu yang selanjutnya, ini kan ada tadi yang di sini, min 2 sin 2Y kali Y aksen, terus udah dikali di sini. Nah, ini tuh bisa kita, kita rapiin, itu jadi min 2-nya, yang tadinya awalnya di sini, kita pindah ke depan sin X, jadi di sini. Soalnya biar kayak mengalihkan gitu loh. Jadi kita plusnya ini diganti dengan min yang ada di sini. Gitu. Nah, untuk selanjutnya kita rapiin sesuai dengan variabelnya yang ada di sana. Nah, kebetulan yang di sini ini ada Y aksennya. Dan di sini ada Y aksen. Nah, kita deketin di sini. Jadi yang sama-sama memiliki Y aksen itu didekatkan biar nanti kalau mau dijadiin satu itu bisa lebih nggak bikin bingung gitu loh, gitu. Nah, di bagian ini cuma mindah yang Y aksen ini dibawa ke depan. Nah, berhubung di sini ini kita punya sama-sama punya Y aksen, nah ini bisa digabung. Jadi Y aksennya dikeluarin, yang ini dimasukkan di dalam kurung. Nah, karena ini udah masuk ke dalam kurung yang sebelah sini, juga bisa dimasukin ke kurung yang sama gitu. Ya, tadi kan pertanyaannya tentang turunan nih. Nah, turunan itu Y aksen. Nah, berarti kita tuh harus nyari gimana caranya biar ini tuh jadi Y sama dengan, Y aksen sama dengan. Nah, caranya itu yang pertama kita mindahin ini, itu dipindah ruas ke sebelah sini. Nah, yang plus 2, plus dalam kurung yang ini, itu kita pindah ke ruas kanan, jadinya diganti menjadi simbolnya menjadi minus. Berarti tadinya kan plus, kalau pindah ruas kan jadi kali min 1 kan. Nah, udah jadi gini, kita kan pengen nyari Y aksen nih. Nah, udah kita pindah aja karena udah ada di sini. Karena ini perkalian, kalau mau pindah ruas kan harus ganti jadi pembagian. Jadi pas di sini kita pindah jadi di bawah. Itu gini. Itu ya. Yang mungkin kita, ini ada soalnya dengan len X 3X min 4 akar pangkat 4. Nah, kita tuh di sini juga sama kayak tadi nih. Kita misalkan permisalan U dan V. Nah, kita misalin kalau U aksen itu 1 per X. Nah, 1 ini didapat dari ini, konstanta. Kan len X ini sama aja, itu variabel dari yang ada di sini. Itu V-nya itu kita misalkan yang akar ini. Jadi yang di dalam akar ini kita misalkan ini sama dengan ini sama aja kayak 3X X ini 1/4. Nah, untuk di akar ini tuh adalah 3X min 4 akar 1/4. Nah, untuk turunannya itu V aksen, itu yang pertama kayak tadi kan ada rumusnya itu N dikali KX terus pangkat, oh iya,
kita ganti KX, KX, terus pangkatnya kita ganti jadi pangkat N-1. Oke. Nah, ini rumusnya. Rumus gitu. Dan kita langsung aja buat turunannya ini sama kayak tadi, aksen kali V ditambah V aksen kali O. Kita tinggal copy yang ada di sini yang kita udah bikin ini jadi 1X yang kecilin ya. Ini ada U aksen, itu U aksennya adalah 1X, U aksen dikali V, V-nya kan yang ini, kali V ditambah V aksen, V aksennya ini ya, ini O, punya X. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Nah, terus yang kedua ini kita tinggal di yang udah kita buat di sini. Ini aku tulis ini ya buat rumusnya. Y aksen sama dengan Y aksen sama dengan U aksen V U V aksen. Tuh. Nah, terus yang sebelah sini kita kan ini udah sederhana nih. Kita tetap sama di sini. Terus, oke, yang di sini masih sama ya. Nah, berarti kita yang di ini yang di baris ketiga ini kita buat akarnya ini tuh tadi kan soalnya akar nih. Nah, kita rubah juga ke bentuk akar. Yang pertama 3x-4 pangkat 1/4. Ini sama kayak ya, seperti ini. Terus ini jadi per x 1 per x dikali itu kan. Jadinya kayak 1 dikali 3x per x gitu. Nah, terus ditambahin ini dikalikan. Nah, di sini kan 3x-4 turun ke bawah. Nah, itu gara-gara di sini tuh ada min. Sama aja kayak misal awal ini di bawah, kalau mau turun ke atas itu pangkatnya jadi min. Nah, kalau yang awalnya di atas itu pangkatnya negatif, turun ke bawah itu jadi positif. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Tuh. Oke, lanjut ke yang Y, ke yang D. Itu ada soalnya ya sama dengan 2x min pi per akar 3x per x akar pangkat 6. Gitu. Terus buat ini yang aku pernah dapat soal ini juga pas di mata kuliahnya Pak Asro. Itu penjelasannya pakai LAN, soalnya kalau pakai LAN itu lebih sederhana daripada kita harus pakai rumus yang kalau per ini loh, daripada kita harus pakai rumus yang ini yang U per V, rumusnya kan kayak gini. Nah, lebih simpel kalau kita langsung kerjainnya pakai LAN. Oke, kita jadiin semua yang ada di sini itu pakai variabel LAN. Nah, yang pertama ada LAN Y sama dengan LAN 2x min P, jadi ini satu kesatuan, dikurangi. Nah, ini kenapa bisa kurang? Soalnya tadinya kan kita atas gitu. Di sini misalnya, nah, jadi kan di atas sudah ada nih LAN Y, itu tuh kalau di turunan itu jadi turun. Mbak Asna mungkin bisa diulang. Putus-putus. Gimana? Bisa diulang nggak? Putus-putus tadi. Di mana ya? Terus. Yang awal tadi. Mana tadi? Yang itu ya. Nah,
Oke, yang D ini kan soalnya adalah pembagian. Dan sebenarnya itu kita bisa pakai yang U per V itu. Nah, tapi lebih simpelnya, lebih mudahnya itu pakai kalau kita ganti semuanya itu jadi len. Nah, jadi di sini kita buat soalnya tuh jadi len Y sama dengan len 2X min P. Ini satu kesatuan di sini. Lalu dikurangi ini. Nah, di sini tuh ada tadinya pembagian, kok di sini jadi pengurangan. Nah, itu tuh gara-gara kita tuh memindah ruaskan ini ya, tadinya di bawah kita pindah ke atas. Jadinya tuh di sini pakainya minus. Nah, lalu di sini kan jadi len 3x pangkat setengah. Nah, ini tuh jadi kayak gini. Jadi pengeluaran akar itu kan jadi 1/2. Nah, terus yang len X, yang akar X pangkat 6 ini jadinya len X pangkat 1/6. Nah, terus yang bagian ini tuh kita udah turunin dari len-len yang udah ada di sini. Nah, turunan yang pertama itu len Y. Nah, len Y itu turunannya yaitu Y aksen per Y. Terus yang len 2X itu turunannya jadi 2/2X min P. Terus yang di dalam kurung ini turunannya juga sama. Kita nurunin pangkatnya dulu, pangkatnya kita bawa ke depan, jadi setengah 3/3X. Nah, terus 1/6 di pangkatnya kita bawa ke depan dulu. Terus turunan dari len X itu adalah 1/X. Gitu. Nah, terus di bagian sini tuh kita yang ada di kurung ini. Yang di kurung ini kan ada setengah dikali 3/3X. Nah, 3 di sini tuh sama, jadi ini bisa kita hapus. Aku warnain jadi warna biru. Di sini kita hapus, jadinya tinggal 1 kali 1/2 dikali X. Jadi di sini jadinya 1/2X. Nah, terus yang di bagian sini bisa langsung dikali, soalnya nggak ada yang bisa sama-sama itu. Jadi langsung 1/6X gitu. Nah, tadi kan kita di sini kan soalnya tentang ini kan Y sama dengan, terus soalnya tentang turunan. Nah, berarti itu kita harus nyari gimana caranya kita bisa ketemu Y turunan Y sama dengan gitu, atau Y aksen sama dengan. Nah, di sini tuh kita jadi aksen per yang dia di bawah ini pindah ruas ke kanan, jadi dia naik. Nah, jadinya ya dengan Y dikali yang ada di sini dalam kurung. Tuh. Nah, berhubung tadi soal itu kan Y-nya tuh ini. Jadi Y itu sama dengan soal. Jadi kita jawabnya bisa ini. Y ini diganti dengan 2X min P per akar 3X terus akar X pangkat 6 gitu. Itu teman-teman. Terus yang kedua, ini bisa langsung lanjut ya Mbak Dani ke nomor 2. Ya, lanjut aja Mbak Asna. Terus untuk yang nomor 2, integral. Integral itu kebalikannya dari turunan. Ini aku ada rumus-rumusnya, tapi belum aku masukin ke Word yang sama tadi. Jadi ini rumus-rumus. Nanti mungkin bisa aku masukin sebelum teman-teman dari panitia share. Gitu. Nanti bisa dibaca-baca sendiri sama teman-teman. Oke, langsung lanjut aja kita. Ya, 2 integral, kita lanjut ke yang soal A. Itu ada soalnya integral X pangkat 3 ln X dx. Nah, ini tuh kita kerjain pakai rumus integral parsial. Ini kurang integral parsial. Nah, dari integral parsial ini, itu tuh rumusnya ada ini. Rumusnya yaitu integral UdV. UdV ini maksudnya dari soalnya ini, UdV sama dengan UV dikurangi integral VDU. Nah, padahal di sini kan ada banyak nih. Ada X pangkat 3 ln
bisa jadi UDV aja. Nanti misalkan dari soal ini biar jadi U dan DV. Nah, nah di sini kita permisalkan punya ini adalah ln X, terus turunan dari terus DU-nya ini dari diferensial dari U itu adalah 1/X dx. Ini kan ln X turunannya itu 1/X dx. Terus kita juga di sini punya dv. dv-nya ini jadinya X pangkat 3 dx. Kenapa dv-nya ini? Soalnya kan tadi yang di bagian U kita udah ngambil ln X ini nih. Ya. Ln X ini kita tuh udah ambil jadi U, berarti sisanya itu ada X pangkat 3 dan dx. Nah, X pangkat 3 dan dx ini kita jadikan dv. Nah, V-nya ini. Ini dv kan turunan, berarti integralnya dari ini itu tuh X pangkat 4/4. Nah, ini tuh didapat dari, aku tulisin di sini ya. Itu jadi 1 per ini. Nah, yang di bagian ini tuh pangkat ya. Oke. Nah, kita tuh mau mengintegralkan X pangkat 3 dx ini. Nah, rumusnya 1 N ditambah 1 kali X kali N plus 1. Ini rumus kalian dari X pangkat 3 ini. Jadi X per N1, N-nya itu pangkatnya, berarti kan 1 per 3 plus 1, yaitu 1/4 jadinya. 1/4 dikali X N-nya 3 ditambah 1, 4, berarti 1/4 dikali X pangkat 4 jadinya ini. Jadinya X pangkat 4/4. Kita udah, biar kita pakai rumus. Nah, kita sekarang masuk ke soalnya. Itu tuh soalnya itu integral dari X pangkat 3 ln X dx. Nah, yang pertama itu rumusnya jadi U kali V dikulang integral V du. Jadi sini kita punya, dari ini aku copy biar kita gampang lihatnya. Nah, kita pakai rumusnya ini U kali V. Punya kan kita tadi udah dapat tuh, punya ln X dikali V, V-nya X 4/4 di V, integral dari V dikali du. du-nya itu 1/X. Kita di sini tinggal masuk-masukin yang tadi udah dibuat permisalannya. Nah, terus yang kedua nih, dari X pangkat 4/4 dikali ln X pangkat 4 dikali ln X. Di sini tuh ada ini, kok ada bisa X pangkat 3. Nah, di sini kan kita ada sama-sama X dan X nih, kan sama-sama 1. Nah, ini tuh kayak kita tuh jadi
Hasna Jadi, bisa diulang nggak? Putus-putus. oh Yang ya, barusan, dari yang yang barusan. mana? Yang barusan. Dari yang, oh yang barusan. Enggak dari awal kan ya? Enggak. Oh iya. Oke, mungkin aku jelasin dari yang ini ya. Di sini tuh kita ambil dari yang tadi udah kita permisalkan. Ini ada U, DU, sama DV. Nah, kita masukkan ke sini sesuai dengan rumusnya. U-nya itu adalah X pangkat 4, terus V-nya, U-nya itu ln X, terus V-nya itu 4/4. Terus di sini ada V-nya itu X pangkat 4/4, terus DU-nya 1/X dx. Nah, terus di sini karena ini kan ada sama-sama variabel X. Nah, ini tuh bisa kita sederhanakan. Jadi di sini itu hilang, yang sini berkurang jadi 1. Tadinya kan di sini pangkat 4. Nah, berkurang jadi 1. Jadi di sini tuh 1. Ini 1 aja. Kali X pangkat ya. Nah, jadi gini. Nah, kenapa ini jadi ada 1/4? Nah, ini tuh kalau di dalam integral, terus di situ tuh ada bilangan, bilangan genap, itu bisa langsung. Nah, di sini kan ada X pangkat 3/4. Nah, ini tuh sama aja kayak 1/4 gitu. Jadi 1/4-nya bisa dikaliin. Nah, jadinya ini. Jadinya X pangkat 4/4 dikali ln X dikurangi 1/4 integral X pangkat 3 dx. Nah, dari situ kita bisa dapetin ini. Di sini kan ada integral nih. Nah, integral ini bisa kita akuin, bisa integralin dulu X pangkat 3-nya. Nah, integral dari X pangkat 3 itu X pangkat 4/4. Nah, rumusnya itu yang ini. Nah, ini cara rumus integralnya. Nah, ini rumus dari integralnya. Itu kita juga aplikasiin ke sini. Jadi, makanya di sini integralnya udah hilang. Jadi, X pangkat 4/4. Nah, terus yang terakhir nih. Berhubung di sini tuh ada sama-sama ada X pangkat 4/4, kita keluarin biar di dalam kurung jadi lebih sederhana. Jadi X pangkat 4/4-nya kita keluarin, terus yang ln X min 1/4 kita buat kurung ditambah plus Y. Terus cos. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke yang B. Di B ini ada integral 5050, terus 5 akar X min 3X per 3 akar X dx. Nah, pertama nih, kita buat yang ada di dalam akar nih, kita keluarin dulu. Yang pertama kan ada akar X. Nah, akar X ini jadinya X pangkat setengah, lalu yang 3 akar X itu, ini tadinya 3-nya di atas ya. Jadi X min 1/3. Nah, kenapa di sini ada min? Soalnya kan tadinya ini di pembagian. Nah, karena kita mau naikin ke biar jadi bentuk perkalian, itu juga pangkatnya dikali min 1. Jadinya min 1/3. Gitu. Nah, terus yang kedua nih. Nah, berhubung di semua yang ada di sini, itu ada variabel X, nah kita tuh bisa kaliin. Jadi nanti 5x pangkat setengah dikali X min 1/3 dikurangi 3X dikali X pangkat min 1/3. Nah, jadinya ini 5X 1/6 kurangi 3X pangkat 2/3. Gitu. Ini cuma perkalian variabel X. Terus, nah, terus itu kan kita mau mengintegralkan. Nah, di sini kita udah mulai buat mengintegralkan nih. Nah, rumus dari integralkan, jadi kita udah dapet ini. Copy ya. Biar bisa kita lihat di sini. Tadi. Nanti
Jadi sini. Nah, buat rumus mengintegrasikan ini, nah ini juga kita aplikasiin ke pangkat yang ada di sini. Nah, di sini kan ada 1/6. Nah, 1/6 itu ditambah 1, kalau pangkatnya ditambah 1, pangkat ditambah 1, ini kan 1, itu tuh sama aja kayak 6/6. 1 itu sama kayak 6/6. Jadi 6 ke 6. Ini aku warnain beda saya. Langsung aja. 6. Terus jadinya 7/6. Nah, 7/6 ini nanti yang bakal turun ke bawah sini kayak yang ini. 1/n+1. Nah, ini jadinya 1/7/6 dikali X pangkat 7/6. Nah, ini tuh dari ini. Nah, yang ini juga sama, 2/3 dikali 3/3, itu jadinya kan 5/3. Nah, itu tuh jadinya ini, 3 dikali 1/5/3 dikali X pangkat 5/3. Itu. Nah, karena tadi kan udah kita integralkan, jadi kurungnya kita ganti jadi kurung. Gitu. Terus habis itu sekarang kita sederhanain. Jadi yang 5 ini dikali dengan 1/7/6, ini jadi 30/7, 5 kali 6/7, dikali X 7/6. Terus yang ini juga jadi 3 dikali 1/5/3, itu jadi 9/5, dari 3 kali 3/5, itu jadi 9/5, terus X dikali 5/3. Tuh. Nah, ini berhubung kan tadi integralnya dari 5 ke 0. Nah, kita masukin yang X ini, variabel X yang ada di sini, kita ganti 5 dan 0. Nah, yang pertama 30/7 dikali 5 pangkat 7/6 dikurangi 9/5 dikali 5 pangkat 5/3, terus di sini kan 0 gara-gara bilangan yang ada di sini kalau dikalikan 0 itu hasilnya 0. Jadi langsung aja ditulis 0. Gitu. Nah, buat teman-teman kalau ini nggak ditulis ini juga boleh. Nah, kalian jawab sampai sini tuh insya Allah udah benar. Itu. Terus selanjutnya kita langsung lanjut ke yang nomor C. Yaitu integral 2 sampai 1 X pangkat 4 per akar 3 dari 3 plus X pangkat 5 dx. Nah, ini kita gunain kayak tadi ya, rumus yang udah di atas yang ini. Integral parsial, kita cari U, V, V sama dV. Mana tadi? Nah, yang pertama U. Oh ya, pertama tuh sebenarnya kita naikin ini dulu. Jadi ini kayak di keatasin gitu. Tadi kan udah ada tuh. Nah, itu tuh jadi 3 plus X pangkat 5. Nah, turunan dari DU, turunan dari ini jadinya 5X plus 4. Jadi ini kan konstanta kalau diturunin jadi 0. Nah, di sini tuh yang kita pakai X pangkat 5-nya. Turunan dari X pangkat 5 itu 5X pangkat 4. Nah, terus kita kan mau nyari DX nih. Nah, DX itu ini dari DU per DX, turunan dari DU itu ada kita cuma mau butuhnya DX-nya, jadi DX-nya naik ke sini sama X-nya turun ke bawah, jadinya didapatkan bahwa DX sama dengan DU per 5X pangkat 4 tuh. Nah, tadi kan kita udah dapat tuh permisalan U DU per DX-nya. Nah, buat DX sama DU-nya langsung kita dapetin X pangkat 4 per U pangkat 1/3, U-nya itu tadi ini, terus dikali DU per 5/4. Nah, ini yang pertama, karena tadi kayak yang tadi aku bilang, kan di sini ada nih, sama-sama variabelnya X pangkat 4.
Nah, ini bisa kita coret. Jadinya nanti tinggal 1/U pangkat 1/3, 1/5 dikali DU. Nah, 1/5-nya karena bilangan bulat, kita keluarin dari integral. Jadinya 1/5 integral 2 sampai 1, terus U pangkat 1/3 DU. Kenapa di sini min? Soalnya kan tadinya di sini ada di pembagian, terus biar jadi kali, dinaikin ke atas itu dikali min 1. Gitu. Nah, naikin. Kita integralkan U pangkat min 1/3 itu. Nah, turunannya jadi 1/5 dikali 1/2/3. Ini dari rumus yang tadi juga. Ini. Itu didapetin 1/5 dikali 1/2/3 dalam kurung U pangkat 2/3. 2/3 itu tadi juga ada di rumus ya. Nah, yang di luar ini kita kalikan jadinya 3/10 dikali 3 plus X pangkat 5. 3 plus X pangkat 5 ini dari penjabaran U tadi, gunakan 3 plus X pangkat 5. Nah, dipangkatin 2/3. Nah, di sini sebenarnya ada 2 sampai 0 gitu ya. Soalnya kan 2 sampai 1. Soalnya kan soalnya 2 dan 1. Nah, langsung aja kita masukin buat langsung ke soalnya penggantikan X itu berarti 3/10, 3 plus 2. X-nya yang di sini kita gantikan 2, dikurangi 3/10 dalam kurung 3 plus 1 plus 1 pangkat 5, 2/3. Nah, buat teman-teman kalau mau jawab ini, nyampe sini tuh udah benar. Nggak usah kayak dijawab sampai dijabarin ini hasilnya berapa gitu, nggak apa-apa. Oke, nah langsung lanjut nih ke soal yang terakhir. Itu ada integral dari E pangkat cos 2T dikali sin 2T kali DT. Nah, yang pertama tuh kita buat permisalan yang kayak yang ini. Tadi kan ada permisalan U. Nah, di sini juga kita pakai permisalan U. U-nya itu adalah E pangkat cos 2T. Nah, karena di sini pakainya DT, variabelnya pakainya T, di sini juga pernya per 2T. Nah, per DU-nya ini kita buat min sin 2T dikali 2, ini turunan dari sin 2T, ini turunan dari cos 2T, turunan dari cos 2T ini adalah min sin 2T dikali 2. Nah, karena kita mau nyari DT-nya, DT-nya itu jadinya DU per min 2 sin 2T. Nah, ini soalnya tadi kan integral dari E cos 2T dikali sin 2T kali DT. Nah, kita dapat E pangkat U dikali sin 2T dan dikali DT-nya adalah DU per 2 sin 2T. Nah, karena di sini kan sama-sama ada sin 2T. Nah, sin 2T-nya ini kita coret. Jadi sisanya adalah E pangkat U dikali 1 dikali min 1/2 dikali DU. Nah, jadinya buat karena di situ ada bilangan bulat, itu kita keluarin buat min, kenapa bisa aku tulis ya teman-teman nggak bingung. Nah, ini tuh nanti jadinya ini jalan. Oke, jadi di sini tuh tinggal ini hapus. Oke, ini hapus, digantiin min 1/2 kali DU. Ini. Soalnya kan tadi sin 2T-nya udah dihilangin. Nah, ini karena bilangan bulat, kita keluarin jadinya dikeluar ke integral min 2 1/2 integral dari E pangkat U DU. Nih. Nah, integral dari E pangkat U itu tuh adalah bilangan itu sendiri, yaitu EU. Nah, jadinya tadi kan kita udah apa namanya
udah memisalkan kalau U itu adalah cos 2T. Nah, jadi kita di sini langsung aja. Jadi di sini ini itu integral dari U itu adalah U kali. Tadi kan punya udah kita misalin kalau U itu adalah E pangkat cos 2T. Nah, jadi kita di sini diganti punya jadi cos 2T ditambah C. Jadi nanti jawabannya itu adalah min 1/2 dikali pangkat cos 2T plus C. Itu udah selesai soalnya dari yang UAS tahun lalu. Gimana dari teman-teman? Maaf kalau aku tadi jelasinnya jadi belibet atau tadi sempat putus-putus ya. Maaf ya teman-teman. Gimana Mbak Reni? Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Yuk, kita udah masuk ke sesi tanya jawab nih. Yuk, tanyain yuk. Mana yang bingung atau kurang jelas tadi yang dijelasin oleh Mbak Asna? Kalau mau minta jelasin ulang juga boleh Mbak Reni. Buat beberapa nomor aja ya, jangan semuanya. Iya. Nah, tuh. Yuk, teman-teman, tanyain aja. Mana yang dibingungin? Nah, itu Kak ada dari siapa? Dari Kak Divka itu bilang, Kak tolong jelaskan ulang nomor 2 yang C, Kak. Nah, tuh. Jawab langsung aja Mbak Asna. Oke. Aku masih ada kan ya? Apa Masih, udah masih. ya? Oh, masih. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2C. Ini ya? Ini nomor 2 kan ya? Ini nomor 1 deh. Oh. Oke. Oke, nomor 2 ini tuh udah masuk soal integral ya. Dan di sini nggak ada rumus cepatnya ya. Oke, langsung lanjut aja ya pakai rumus yang tadi aku pakai. Jadi integral dari 1 X pangkat 4 dikurangi akar 3 dari 3 X pangkat 5 dx. Nah, yang pertama tuh kita misalin U-nya yang 3X plus X5 ini kita misalin itu jadi U. Nah, U-nya ini kita juga butuh turunan dari U. Nah, turunan dari U itu kan ditulisinnya DU per DX. Nah, DU per DX ini adalah 5X pangkat 4. Nah, 5X pangkat 4 ini didapatkan dari turunan ini. Jadi 3 plus X pangkat 5 ini kalau diturunin jadi 5X pangkat 4. Tuh. Nah, berhubung di sini kan adanya dx. Nah, berarti kita juga butuh nih dx tuh kalau di du-in, kalau dikasih variabel u jadinya berapa sih? Nah, dx ini itu jadinya du per 5x pangkat 4. Du 5x pangkat 4 ini jadi dari ini. Kan di sini ada du per dx. Nah, dx-nya ini naik ke sini. Terus si 5x pangkat 4 itu terus ini. Kebablasan. Turun ke sini. Nah, jadinya didapetin dx itu du per 5x pangkat 4. Nah, terus di sini tuh ada soalnya kan ini. Nah, berhubung tadi itu yang bawah yang akar ini kan kita misalnya u. Nah, berarti itu jadinya x pangkat 4 per u pangkat 1/3
dikali du per 5x pangkat 4. Nah, ini tuh untuk menggantikan dx ini. Nah, didapetin ini. Nah, berhubung di sini ada variabel yang sama, variabelnya itu x pangkat 4. Nah, x pangkat 4-nya tuh sama-sama kita hilangin, kayak atas bawah dicoret gitu. Kan pernah juga diajarin buat yang coret ada pangkat yang sama gitu. Nah, jadinya karena pangkatnya sama, itu tuh hilang. Untuk x pangkat 4 yang di atas ini dan x pangkat 4 yang di bawah ini juga hilang. Nah, jadinya didapetin aku tulis lagi. Didapetin integral 21 kali 1 pangkat U ke 1/3 terus dikali DU. Tanyakan dari kali DU ke 5 ya. Kali DU 5. Soalnya X pangkat 4-nya udah kita hilangin. Nah, jadi karena di sini ada 1/5, ini buat bilangan bulatnya kita keluarin dari integral. Jadinya 1/5 integral dari 2 ke 1 U pangkat 1/3 kali DU. Kan tadinya ini bawah. Nah, kalau mau ke atasin, kayak di perkalian ini kan jadinya nggak ada pembagi, bukan jadi pembagi lagi kan. Nah, kalau ke atasin itu tuh pangkatnya dikali min 1, jadinya U pangkat 1 per min 3. Min 1/3. Nah, terus berhubung ini tuh adalah integral, jadi kita buat integral, nah jadinya tuh 1/5 dikali 1 per n plus 1 dalam kurung U pangkat n 1. Nah, dari ini itu tuh didapetin dengan rumus ini, itu didapetin ini. Jadi min 1/3 itu kan kayak min 1/3 min 1/3 ditambah 3/3 itu melambangkan 1, kan 3 dibagi 3 kan 1 toh. Nah, jadinya ini hasilnya sama dengan Nah, jadi dari integral ini, kalau diintegralin itu didapetin 1/5 dikali 1/2/3 dikali U pangkat 2/3. Nah, buat ini dua pembagian ini kalau dikaliin itu jadinya 3/10 dikali buat U-nya ini kan tadi ada permisalan. Kita udah misalin bahwa U itu 3 plus X pangkat 5. Nah, X pangkat 5-nya itu kita masukin lagi ke sini untuk menggantikan U. Jadinya 3 ditambah X pangkat 5 dipangkat 2/3. Gitu. Nah, karena berhubung tadi kan ini 2 sampai 1. Nah, di sini juga X-nya ini kita gantikan ke
2 dan ke 1. Gitu. Nah, kalau jawab soal integral gini, nggak usah dijawab sampai ketemu hasilnya ini. Cukup sampai sini udah insya Allah benar. Gitu Mbak Reni. Mbak, gimana tadi yang tanya tuh Mbak Diva udah menjawab belum ya? Gimana dari Kak Dika? Udah terjawab belum pertanyaannya? Atau masih bingung? Tanyain aja. Dari Kak Dikanya bilang, sudah Kak, makasih Kak. Gitu. Sama-sama. Oke. Dari yang lain, kalau ada yang dibingungin, tanya aja. Oh, ini ada dari Kak Ika. Kak, tolong jelaskan ulang nomor 1, bagian D. Bagian D ya? Iya, bagian D. Nomor 1 bagian D. Bagian D. Oke, ini ya. Nah, aku lupa namanya tuh apa ya, kalau penggantian dari diferensial ke buat pakai rumus len ini. Tapi dulu tuh Pak Asro kan, aku dulu dosen kalkulusnya tuh sama Pak Asro pakai ini tuh biar seingatku tuh biar jadi nggak panjang gitu kan, walaupun ini kan pembagian. Nah, pembagian itu sebenarnya bisa pakai yang ini. Ini nih. U per V itu U aksen kali V dikurangi U kali V aksen per V kuadrat. Kan dilihat aja udah banyak kan ya rumusnya. Nah, kita tuh kalau lebih simpelnya pakai len. Jadi semua yang ada di sini itu tuh dilenkan. Nah, yang pertama dari soalnya ini kan Y dilenkan dari len Y sama dengan len dari 2X. Ini aku kasih gini aja. Len Y sama dengan len 2X min P dikurangi len 3X pangkat setengah plus len X pangkat 1/6. Nah, len di sini ini kan len yang pertama. Ini tuh merepresentasikan dari yang di sini, yang pembagi ini loh. Yang akar 3X dikali akar X pangkat. Nah, ini tuh kalau dikeatasin kan tadinya di sini pada pembagian. Nah, pembagiannya ini jadi perkalian, jadinya dikasih minus. Kalau ke atas kan dikali min 1 kan tadi. Nah, jadinya ini. Nah, terus kita kerjain dulu. Nah, len Y ini kalau diturunkan jadinya Y aksen per Y. Terus len 2X min P ini kalau diturunkan, len ini turunannya jadi 2 per 2X min P. Nah, terus kita turunin yang ini tuh jadinya turun dulu untuk pangkatnya, itu setengah dikali 3/3 X. Nah, terus ditambah yang di sini ada 1/6. Nah, jadi 1/6 dikali len X, itu kalau dijabarin jadinya 1/X. Nah, karena berhubung di sini tuh ada sama-sama 3, antara 3 ini tuh bisa kita apa ya, kita sederhanakan gitu. Jadinya 3 sama 3 ini tuh dicoret. Nah, di sini udah aku warnain beda kan. 3 sama dicoret, jadinya tuh gini. Jadinya 1/X. Nah, setelah tadi disederhanakan, jadinya tuh 1/2 dikali 1X. Nah, terus yang di sini, ini kan ada Y aksen per Y, dengan 2/2X min P, dikurangi. Nah, ini tuh karena di sini kan ada minus. Nah, minus ini kalau diberikan ke sini, jadinya tuh sama minus semua. Minus dikali plus ini,
ada minus dikali plus ini. Kan min dikali plus kan jadinya minus kan. Jadi di sini kita ganti jadi minus. Minus. Nah, terus kita kali ini yang pertama ada 1 kali 1, 1, 2 kali X, 2X, terus 1 kali 1, 1, 6 kali X, 6X. Gitu. Buat yang di sini buat perkaliannya aja. Terus berhubung pertanyaannya itu kan diferensial dari Y, turunan dari Y. Turunannya itu jadinya Y aksen. Nah, pada di sini kita punya Y aksen per Y. Nah, jadi yang itu, nah, kan ada Y aksen per Y. Terus habis itu kita buat Y-nya itu biar pindah ke ruas samping, ruas kanan. Soalnya kan kita cuma butuh Y yang di sini nih. Nah, jadinya Y sama dengan Y dikali kurung, kurung. Yang di dalam kurung ini sama persis kayak yang ini. Itu. Nah, terus buat Y aksennya, tadi kan ini Y itu soalnya nih. Nah, berarti di akhir sama-sama Y, Y-nya ini bisa kita rubah ke bentuk awal. Bentuk awalnya itu bentuk soalnya ini. Jadinya Y aksen sama dengan 2X min per akar 3X akar 6 dari X dikali 2 per 2 B dikurangi 1 per 2X dikurangi 1 per 6X. Gitu. Gimana, tambah pusing atau udah tercerahkan? Gimana dari Kak Ika? Udah terjawab belum? Atau masih bingung? Oke, sudah Kak. Terima kasih Kak. Itu Mbak Asna. Dari yang lain, mungkin yang masih dibingungin atau nggak paham sama materi kalkulus, tanyain aja gitu buat persiapan kalian UAS besok. Ayo teman-teman, tanyain aja. Nah, mungkin teman-teman nih udah pada paham ya. Yuk, tanyain aja. Nah, itu ada pertanyaan dari Muhammad Iqbal. Kak, tips belajar kalkulus gimana ya, Kak? Biar gampang nyangkut. Nah, gimana tuh, Kak? Apa ya tips belajar kalkulus? Mungkin diulang-ulang terus ya, kayak tadi kan udah ada rangkuman-rangkuman buat rumusnya. Nah, apa namanya, kalau udah paham sama rumusnya itu, terus paham buat kapan kita gunain rumus ini di soal itu, kapan kita gunain rumus integral parsial di soal itu. Nah, itu tuh nanti jadi bisa apa ya, langsung, wah ini ternyata rumusnya pakai yang itu. Nah, gitu. Oh, jadi Jadi harus tahu. gitu ya, Kak? Nih, Mbak. Iya. Harus tahu kapan kita pakai rumus itu, kapan pakai rumus itu. Nah, caranya tuh diulang-ulang pakai soal-soal gitu. Soal-soal biasanya beda-beda tuh rumusnya. Nanti kalau udah sering latihan, nanti bisa jadi paham buat alur pengerjaannya. Oke, gitu ya. Tips-tipsnya. Ada orang yang rasa Ada yang oke dari siapa nih? Kak Afid, raise hand. materi yang di share nggak? Bisa kan Mbak Reni? Di share kok. Nah, aja nanti di share sama panitia. Itu tuh bisa diakses di bank soal nanti. Nah, nanti linknya itu di share juga itu. Oke, Mbak. Oke. Mana dari yang lain?
mungkin masih bingung atau mau nanya tips-tipsnya lagi gimana gitu. Yuk. Kakak, aku dong Kak mau nanya. Iya, dari Mbak Vila gimana? Kan itu tadi yang soal diferensial trigonometrinya belum ada yang pangkat 3 tuh Kak. Nah, ini saya ada contoh soal yang semisalnya pakai pangkat 3. Contoh soalnya itu adalah sin pangkat 3 buka kurung cos 2x tutup kurung. Apa tadi soalnya? Soalnya adalah sin pangkat 3 Pangkat 3 dalam kurung cos 2x. Cos 2x. Ini. Kelihatan Ya, nggak? ya kayak gitu. Itu penyelesaiannya kayak gimana Kak, semisal kayak gitu? Oke. Langsung aku jawab ya Mbak Reni. Iya Mbak, silakan. Oke, buat yang pangkat 3. Nah, tadi kan ini ya, kita masih sama rumusnya pakai yang pangkat dulu, induk, kurung, anak. Jadi yang pertama ada Y sama dengan kita nurunin pangkatnya dulu. Kalau di mana namanya? Tadi kan kita udah ada nulis deh. Buat nulis lagi aja ya. Buat rumusnya itu kalau ada pangkat, misal tadi ada kx pangkat 3, nanti turunannya itu jadi 3kx pangkat n-1. Nah, n-1-nya ini berhubung di sini 3, 3-nya ini kan sebagai n. Ya, berarti nanti ini jawabannya 2. Nah, berarti di sini pertama kita nurunin pangkat, pangkatnya itu kita turunin ke sin pangkat 2 dikali cos 2x dikali yang kedua kita nurunin induk. Induknya ini kan yang ini nih, yang sin. Nah, turunan dari sin itu cos. Nah, berhubung di sini kan ada sin kuadrat. Kalau di sini kan cosnya kan pangkat 1 kan. Jadi di sini langsung sin. Nah, kalau sinnya itu pangkat 2, berarti nanti kita nuruninnya juga cos kuadrat. Kuadrat kali cos 2x Oke, mungkin jaringan. ya. Halo, Mbak Asna? Halo. Oh iya, Tadi tuh putus tadi lama. Lumayan lama tadi putus-putusnya. nyampe mana tadi? Gimana, Mbak? Tadi nyampe mana? Yang barusan yang di atas itu. Yang ini. Apa masih yang ini? Iya, benar-benar. Yang tadi. Ini ya. Ya. Oke, betul. Oke. Nah, tadi yang di sini kan kita angkat induk kurung anak. Nah, yang pertama itu kita mau nurunin pangkatnya. Nah, di sini kan pangkatnya ada. Ini, aku ulangin ya.
Di sini kan pangkatnya ada 3. Nah, kalau 3 ini rumusnya gini nih. Ada misal Kx pangkat 3 jadinya 3 Kx 3 pangkat 3 min 1. Nah, ini tuh dari N. N min 1 jadi jawabannya 2. Nah, jadi yang 3-nya kita turunin dulu. 3 dikali sin pangkat 2. Soalnya 3-nya udah dikurangi 1. Jadi pangkat 2 dikali cos 2x. Nah, yang kedua, kita nurunin induknya. Nah, untuk induknya, ini kan ada sin cos 2x. Nih, sin cos 2x-nya ini, kita bikin jadi turunan dari sin itu tuh cos. Cos kali cos 2x. Nah, setelah induk, kita turunin yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung kan ada cos 2x. Nah, turunan dari cos 2x itu tuh adalah min sin 2x. Nah, terus untuk anaknya itu adalah 2x. Nah, turunan dari 2x itu adalah 2. Nah, jadi kita dapat 3 sin 2x. 3 sin kuadrat cos 2x. Ini kita merah, itu tuh pangkat. Terus ada cos 2x itu sebagai induk. Terus ada min sin 2x turunan dari kurungnya. Lalu ada 2. Ini turunan dari konstantanya. Jadi yang aku sebut anak. Nah, terus udah deh, kita tinggal kali-kaliin aja. Di sini kan juga ada min nih. Nah, kita majuin min nih. Kita kali dulu aja yang di sini ya. Di sini kan ada 3 dikali 2. Jadi 6. Nah, berhubung di sini tuh ada minus, kita juga bisa dimaju ini. Jadinya min 6 dikali ini. Sama kali sin pangkat 2 kali cos 2x dikali cos 2x. Terus berhubung ini minnya kan udah dimajuin, jadinya dikali min 2x. Itu udah. Itu gimana menjawab belum? Mbak Lini masih keputus ya? Keputus nggak tadi? Gimana? Barusan ngomong apa? Keputus ya? Enggak, tadi pas penjelasan enggak. Tapi Oke. Sudah ya? Iya. Gimana dari Mbak Vila yang nanya tadi? Udah terjawab belum? Udah Kak, oh iya itu mau nanya berarti semisal kan itu min-nya ada di dalam kurung, berarti min-nya bisa di luar kurung ya, jadi min 6. Semisal min-nya itu dikeluarin, jadi sin 2x-nya tuh nggak ngikut ya Kak gitu. Kan itu min-nya dipindahin keluar tuh jadi min 6. Iya. Jadi misalnya min-nya dikeluarin dari luar kurung, itu sin 2x-nya nggak ngikut juga ya Kak? Berarti min-nya aja yang boleh dikeluarin, sin 2x-nya nggak apa-apa nggak dikeluarin itu boleh ya? Nah, jadi di sini tadinya kan ada kurungnya nih. Terus pas di sini tuh udah aku lepas dulu. Jadi minnya bisa, tapi kalau mau tetap pakai kurung, kalau mau tetap kayak yang di sini, gak usah ditulis di sini, nanti bisa tetap gini aja. Kalau dia mau pengen pakai kurung semua. Ini juga bisa. Tapi di sini tetap dikurung ya. Tuh. Gimana menjawab gak Mbak Vila? Menjawab Kak, makasih.
Oke, Mbak Vina, makasih atas pertanyaannya. Dari yang lain gimana nih? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah paham? Masih ada yang kurang paham gitu? Gimana teman-teman? Mungkin dari teman-teman udah pada paham ya. Kalau aku mau nanya juga nih. Aku kurang paham sama nomor yang terakhir tadi, Mbak Asna. Bisa diulang nggak? Yang 2D ya? Gimana? Yang 2D. Iya, yang paling terakhir tadi. Yang dijelasin. Yang paling terakhir. Ini ya? Itu share screen-nya nge-freeze di aku apa gimana ya? Nggak gerak. Nah, baru. Oh, udah. Oke, yang soal ini integral dari E pangkat cos 2T dikali sin 2T kali dt. Nah, di sini tuh kayak tadi yang C itu kan juga permisalan buatnya biar jadi U du. Nah, di sini tuh kita juga kayak permisalan. Jadi yang kita misalin ini tuh yang bagian E pangkat cos 2T. Nah, terus kita pakai dt, turunan dari du-nya itu jadinya per dt, bukan per dx. Kalau di sini pakainya variabel x, kita pernya juga per dx. Nah, jadi turunan dari u itu du per dt. Nah, turunan dari du per dt, turunan dari u itu tuh kita ngambilnya dari ini, cos 2t. Turunan dari cos 2t itu, cos kan turunannya min. Jadi min 2t, terus nurunin dari 2T-nya, 2T itu kalau diturunin jadi 2. Nah, terus berhubung di sini kita punyanya DT, kita juga butuhin DT ini dari yang di sini. Nah, jadi kita pindah DT-nya ke atas, terus buat min sin 2T kali 2-nya kita pindah ke bawah. Ini jadi didapetin DT sama dengan DU per min 2 sin 2T. Gitu. Nah, tadi soalnya kan ini nih. Nah, buat yang tadi kita udah permisalin U sama DT-nya, kita masukin ke soalnya. Jadi E cos 2T ini kita rubah jadi E pangkat U, terus sin 2T-nya tetap, terus yang DT-nya kita rubah jadi DU per min 2 sin 2T. Nih. Nah, berhubung di sini kan ada sin 2T, di bawah juga ada sin 2T. Dan dua-duanya ini tuh bisa dihilangkan, dicoret gitu. Nah, karena kalau di pembagian misal 3 pangkat 3, 3 per 3 itu 1. Nah, jadi sin 2T per sin 2T itu juga jadinya itu 1. Nah, dari sini kita bisa jadi integral dari E pangkat U itu jadinya tuh min 1 per 2 terus dikali du. Nah, min 1 per 2-nya itu diambil dari min, di sini kan ada min 2 nih, jadi 1 per min 2. Itu jadinya min setengah. Nah, berhubung ini bilangan bulatnya ini tuh bisa dikeluarin dari integral. Jadinya min 1 per 2 integral dari E pangkat U dikali du. Nah, jadinya min 1 per 2 integral dari E pangkat U du. Terus kalau ini E pangkat U ini diintegralkan, itu jawabannya adalah U. Integral dari E pangkat U itu adalah U. Nah, berhubung tadi kan U-nya kita permisalin jadi E pangkat cos 2T. Nah, jadi
Di sini tuh buat U-nya kita rubah ke bentuk awal. Bentuk awalnya kan E pangkat cos 2T. Jadi di sini kita juga rubah min setengah kali E cos 2T plus C. Itu Mbak Reni. Oke, Mbak Asna, makasih ya udah menjawab pertanyaannya. Nah, dari yang lain, teman-teman yang lain, gimana nih? Ada yang masih dibingungin nggak? Apa udah paham? Yuk, kami tunggu nih buat pertanyaannya. Teman-teman tanya aja yang mana yang kurang jelas atau terlalu cepat penjelasannya. Berhubung dari teman-teman nggak ada pertanyaan lagi nih, saya tutup ya sesi tanya jawabnya. Oke, terima kasih kepada Mbak Asna yang telah menyampaikan materi dan berbagi ilmu buat teman-teman angkatan 20 yang sekiranya dapat membantu ujian akhir semester mata kuliah kalkulus ini. Terima kasih banyak ya Mbak Asna. Sama-sama. Ini juga kalau tadi jelasinnya pribadi ya teman-teman. Oke, boleh ditutup. Nah, sebelum masuk ke ujung acara, ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setelah acara ini selesai, diharapkan untuk para peserta mengisi form feedback yang linknya sudah di-share oleh panitia. Minta tolong diisi ya teman-teman. Jika ada kritik dan saran, mohon disampaikan ya, demi BB yang lebih baik. Dan untuk yang terakhir, jika teman-teman ingin menonton kembali acara belajar bareng HMF pada hari ini, jangan khawatir, video akan di-share di sosmed HMF. So, jangan lupa dipantengin sosmed HMF ya. Nah, sebelum acara ditutup, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Wah, nggak terasa nih, kita sudah di penghujung acara. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata dan perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah join ya. Terima kasih juga kepada pemateri malam ini yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.